Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama saudara seiman kita. Selama 3 bulan kira-kira kita hanya mengikuti ibadah online di HP kita, ibadah live streaming. Ya, baru hari ini kita ibadah langsung, ketemu langsung di gedung gereja kita yang tercinta. Puji Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah menyiapkan protokol kesehatan. Ya, Tuhan memberkati. Tadi pagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wasito yang ulang tahun. Ya, saya belum punya hadiah untuk Pak Wasito. Ya, boleh para pelayan Tuhan yang punya hadiah kasih ke Pak Wasito, pasti senang. Ya, Bapak Ibu di sini siapa yang pernah dapat hadiah? Terima kasih, turunkan tangan. Yang belum pernah dapat hadiah seumur hidup sampai detik ini belum pernah dapat hadiah. Mbak Tri belum pernah dapat hadiah. Pulang kasih ono hadiah. Siapa anak di sini yang belum pernah diulang tahuni orang tuanya? Happy birthday to you. Ya, tiup lilinnya, potong kuenya, sekarang juga. Hidup ini sudah susah ya, di dunia ini sudah banyak penderitaan, tidak pernah dapat hadiah lagi, aduh. Ya. Mbak Tri, hadiah terindah Yesus Kristus Juru Selamat. Ya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Ya. Ketika Desember Natal, ya mungkin kita nggak mengadakan perayaan di gedung-gedung besar ya. Mungkin hanya ibadah seperti biasa ini ya, tetap ibadah sekali, 2 kali, 3 kali. Hanya lagu dan khotbahnya aja menyinggung tentang Natal ya. Mungkin seperti itu kira-kira. Hadiah yang terindah bukan pohon Natal, bukan Sinterklas, bukan kado-kado yang bagus, yang besar, atau yang kecil, isi cincin, kalung, berlian, bukan. Hadiah terindah terbesar adalah Yesus Kristus yang menebus hidup saudara dan saya, yang memberikan keselamatan di surga, kekal mulia selama-lamanya. Katakan amin. Ngomong-ngomong, saya ini kan suka ngembang-biakan tanaman, berkebun ya. Cuma enggak apa-apa ya curhat, jangan rame-rame ya. Ini antar jemaat sendiri ya. Cuma saya kok belum pernah dikasih hadiah sama jemaat yang sehubungan dengan hobi saya yang suka berkebun dan mengembang-biakan tanaman. Kok enggak ada yang memberi saya pot, pacul, arit, atau tanaman. Kok belum pernah ada ya? Istri saya dengar, lalu istri saya berkata, itu artinya Pak Gembala enggak boleh berkebun. Pak Gembala harus pegang Alkitab terus, belajar firman Tuhan. Haleluya. Loh justru inspirasinya itu ketika berkebun dapat ilham dari Roh Kudus. Saya senang ketika ulang tahun istri saya memberi hadiah. Saya suka main drum, meskipun lama enggak main drum, diberi stick drum. Wah. 12 lusin, 1 lusin, 12 pasang. Pak Victor pernah dikasih hadiah stick. Stick. Dikasih, ibu-ibu dikasih hadiah jepit sama pacarnya dulu. Seneng ya. Dipakai terus pagi, siang, sore, malam tidur dipakai terus. Sederhana jepit tapi karena dari yang dicintai. Bagaimana kalau saya dan saudara kemarin sama orang yang benci kita dipisu-pisui, kebun binatang
dikeluarkan, dibentak-bentak, dituding-tuding, dipendeli. Lalu sekarang ini dikasih kado. Mau terima atau enggak? Mau? Mau tapi dengan berpikir terima enggak. Oh, jangan-jangan bom ini. Isinya bom ini ya. Curiga. Mau di kue. Oh, jangan-jangan diracun ini. Coba, Molly, Brownie, coba dulu makanannya. Mati enggak ini? Percobaan. Karena yang memberi orang yang membenci kita, yang memaki-maki kita kemarin. Curiga. Pembacaan firman Tuhan kita siang ini sama-sama kita buka dalam Perjanjian Lama 2 Samuel 11. Wah, hampir lupa saya kalau khotbah setengah jam. Sabar ya Bapak Ibu. Kita hanya ibadah 1 jam, biasanya 2 jam atau 1,5 jam lebih. Ya, kita terus membiasakan pakai masker, jaga jarak. Disiplin waktu jangan lupa. Jauh-jauh menit sebelumnya mohon hadir. Kasihan nanti para pelayan Tuhan yang di luar, kasihan nanti terlambat ikut ibadah gara-gara kita terlambat. Mohon ya kita disiplin waktu. Yang setuju katakan amin. Amin. Terima kasih ya. 2 Samuel 11. Ayat 8. Dua Samuel 11 ayat 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia, suruhan Raja Daud menyusul Uria, panglimanya sendiri, jenderalnya sendiri, dengan membawa apa? Hadiah raja. Dengan membawa apa? Dengan membawa apa? Hadiah raja. Wow. Hadiah dari raja. Wow. Hadiah dari orang terkaya. Orang hebat, pejabat tinggi, wow. Sikit dikasih hadiah rumah, mau enggak Kit? Lantai 5, mau enggak? Tiap hari ngepel, nyapu, ngepel terus. Saya bicara sama beberapa orang, saya selama 3 bulan ini bersih-bersih kamar, rumah, halaman orang, ya panti asuhan, gereja, bersih-bersih. Mana yang barang-barang perlu diberikan orang, mana yang dirombeng, bersih-bersih. Terus ada yang pemuda ngomong, bapak muda ngomong, loh Pak Gembala, kok belum bapak muda, saudara. Pak Gembala kalau sudah bersih, terus bersih-bersih mana lagi? Apa dikotori lagi baru bersih-bersih? Ya enggak lah, masa karena enggak ada yang dibersihkan lagi, dikotori lagi, ya enggak lah. Enggak usah dikotori lagi. Dalam perumahan itu loh, selisih berapa jam itu, kotor lagi debu, apalagi musim kemarau, ya kotor. Kadang-kadang harus pagi nyapu ngepel, sore nyapu ngepel, waduh kebersihan ya, ngelap-ngelap, apalagi musim corona gini ya, berusaha bersih semua, tangan dicuci, bolak-balik sampai ngelodok, sampai tipis, sampai bau sabun cuci.
Sampai mana tadi pembicaraan terakhir ya? Hadiah raja. Diberi mobil Ferrari, Lamborghini, apalagi Mercy, BMW, bemo merah warnanya. Mau enggak? Wow, seneng ya. Suami-suami saya berpesan supaya sering-seringlah memberi hadiah sama istri. Tetap melakukan pacaran meskipun sudah menikah. Meskipun tetap melakukan pacaran meskipun sudah punya anak. Meskipun sudah punya cucu, tetap melakukan pacaran. Masih perlu apel, masih perlu hadiah. Bukan ada maksud tertentu, bukan ada maunya tok. Jangan ada maksud terselubung, motivasi yang enggak baik, jangan. Nanti kalau seperti itu nanti sudah memberi hadiah, lalu apa yang kita inginkan enggak dilakukan oleh yang kita beri hadiah, marah nanti. Kelihatannya, mengasihi, memberi hadiah. Enggak nuruti kemauan kita, marah. Dari kelihatannya mengasihi jadi benci. Dari cinta jadi benci. Jangan. Anak-anak muda yang pacaran memberi hadiah bermaksud supaya mau gitu ya. Kalau enggak mau jangan, hati-hati ya. Katanya cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan. Bersyukur ditolak, berarti bukan jodoh kita. Ya kalau jodoh, kelemahan kelebihan pasti diterima, begitu ya. Raja Daud memberikan hadiah kepada jenderalnya sendiri, panglimanya sendiri yang bernama Uria. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ada udang di balik batu. Ada udang di balik rempeyek. Maksud tersembunyi, ada maunya. Kita lihat ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Siapa perempuan ini? Istri Uria, istri panglima atau jenderalnya sendiri. Yang saya ingat adalah tempat kediaman raja itu dikelilingi oleh tempat-tempat kediaman para jenderalnya, ring 1. Lihat, mulai otak berputar, berpikir-pikir, merenung-renung, menimbang-nimbang, waduh aku ngambil perempuan itu atau enggak ya? Aku berzina atau enggak ya? Aku ngambil perempuan istri jenderalku enggak ya? Pak, Bu, kalau sudah dosa, bukan kehendak Tuhan, jangan dipikir-pikir, jangan ditimbang-timbang, jangan dipergumulkan. Komitmen, tekad, enggak terhadap dosa. Kita enggak kebal dosa. Raja, orang terhormat, orang yang dikenan Tuhan, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, punya banyak keahlian, talenta. Kurang apa? Rumah mewah, kerajaan mewah, uang, benda-benda berharga, emas, berlian, intan apa, semua apa yang tidak dipunyai Raja Daud. Manusia kurang. Saya mencatat
Dari ensiklopedia banyak istrinya Daud. Berapa istrinya? Sembilan istri. Gundik paling enggak 1 gundik. Anak 21 anak lebih. Jujur pria, Bapak. 1000 wanita kurang. Selalu ingin yang lain. Tuhan membenci perzinahan. Tuhan membenci perceraian. Jangan. Tuhan ingin setia. Adam diberi oleh Tuhan 1 Hawa. Tuhan setia. Kita diinginkan setia. Ada HIV, ada AIDS. Ada orang berkata, Tuhan jahat memberi penyakit HIV, AIDS. Loh, enggak nurut. Jangan gonta-ganti pasangan, setia sama pasangan. Saya dengar di seminar para medis mengatakan, jutaan penyakit kulit, penyakit kelamin menanti orang yang tidak setia sama pasangannya. Permisi kata, 2 kondom itu masih tembus. Virus masih bisa menembus kondom double itu loh. Komitmen kita, tekad kita. Ingat janji setia, janji nikah kita. Dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan kekurangan atau kelimpahan, dalam keadaan langsing atau langsung, ya, tetap terima. Itu tubuh kita, itu kepala kita. Ya. Mas, sampean niku gomek jigjer terus tiap hari. Mbok tinggal nang omah. Enggak, jangan. Saya ini memang, saya sendiri gendut ini ya. Saya ini pas pelayanan aja tak tahan napas ini. Supaya kelihatan langsing. Ini sampai di rumah gini. Gara-gara di rumah saja ini loh, istri saya masak terus. Makan suruh makan terus ya, daripada ditolak tersinggung ya. Banyak-banyak masak yang apakah Raja Daud orang jahat? Apakah Raja Daud orang baik? Sama-sama betul. Baik, dikenal Tuhan, orang hebat, terhormat. Jahat, iya, gara-gara main-main, api kecil. Lihat, ingin melakukan. Lihat perempuan mandi, bayangkan. Berzina, berbuat. Terus dosa kecil enggak terus kecil ya, kalau dibiarkan enggak segera diakui, enggak bertobat, terus tambah dosa. Berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembunuhan berencana. Siapa ini? Penjahat, perampok, preman? Bukan. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Pemazmur yang dikagumi bangsa Israel. Yang punya banyak talenta. Hebat berperang. Punya kekuatan dari Tuhan merobek mulut singa, mulut beruang, merobohkan raksasa Goliat. Ahli membuat alat-alat musik. Hati-hati orang hebat, hati-hati orang pinter, hati-hati orang kaya, hati-hati orang terkenal, hati-hati pendeta, gembala. Wis, gini aja adil loh, enggak cuma ngotbahi jemaat, ngotbahi diri sendiri. Hati-hati. Rasa kuat, hati-hati. Bisa jatuh loh.
Kadang-kadang kita banyak berkat, banyak uang, banyak talenta, cantik, ganteng, itu seringkali menyalahgunakan. Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi berkat banyak orang, malah salah gunakan. Kecantikan digunakan untuk merusak rumah tangganya orang-orang. Bangga saya, sudah merusak 100 rumah tangga orang. Jangan, tidak ada di sini, tidak ada. Kegantengan kita, kekerenan kita. Wah, untuk memikat banyak wanita. Sayang sekali ya. Nah, paling tidak pengalaman Raja Daud mengingatkan kita ya, supaya kita berjaga-jaga, waspada. Ya kita jujur ya, Daud baik, bilang baik. Dikenan Tuhan, ditulis dikenan Tuhan. Jatuh dalam dosa seksual, ditulis. Bukan menjelek-jelekkan, bukan hobinya menjelek-jelekkan. Bukan, jujur. Supaya kita nggak main-main dengan dosa. Ada yang menafsirkan ayat ini begini. Pak Pendeta, Raja Daud aja bisa jatuh dalam dosa. Masa saya enggak bisa jatuh dalam dosa? Raja Daud aja boleh jatuh dalam dosa. Masa saya enggak boleh jatuh dalam dosa? Loh, siapa yang ngomong boleh? Itu pilihannya Daud sendiri. Mau ngalami penderitaan seperti yang Raja Daud alami gara-gara berbuat dosa? Jangan diambil negatifnya, jeleknya jangan. Kita kan manusia diberi hikmat, akal budi. Belajar dari pengalaman, jangan jatuh dalam lubang yang sama, jangan. Jangan terus iri dengan orang yang berbuat dosa. Raja Daud aja bisa berbuat dosa, masa saya enggak boleh berbuat dosa? Jangan. Nangis darah Raja Daud. Keluarganya berantakan, anaknya mengkudeta dirinya sendiri. Dikudeta, dikhianati teman, sahabat, saudara, sakit ya. Ini dikhianati, dikudeta anaknya sendiri. Tuhan. Sampai jenderalnya aja gemes. Wes tak bunuh aja raja. Bingung raja ini. Anak sendiri. Nek gak dibunuh kasihan jenderal, kasihan tentara-tentaranya. Kalau dibunuh kasihan anaknya. Bapak-bapak ya merasa bagaimana? Mau nakal-nakalnya sejahat, sendak nurut-nurutnya anak mau bunuh anak sendiri. Hati-hati juga di gereja. Saya pernah sedikit membaca buku Ada Sihir di Dalam Gereja. Ada manipulasi di dalam gereja. Memberi punya tujuan tertentu. Menabur, membangun gereja, memberi uang sama Bapak Gembala punya maksud terselubung. Sesama pelayan, sesama jemaat memberi hadiah, memberi perhatian, menolong, memberkati, punya maksud terselubung. Kalau kemauannya, rencananya nggak dituruti, usulnya nggak dituruti, marah, memfitnah, menjelek-jelekkan. Sini tidak ada ya. Kalau semua ada ya, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus ketika ada di muka bumi ini, terkenal menolong, mengajar, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kerajaan Allah, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, mengusir setan, sampai mati di atas kayu salib bagi kita orang-orang berdosa. Yesus bangkit
pada hari ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagi siapa? Untuk siapa? Untuk apa? Segala-galanya diberikan untuk kita, nyawanya sendiri untuk kita. Bukan kita baik, bukan kita benar, bukan kita lebih kaya dari Yesus Kristus. Ayo kita memberi hadiah kepada seseorang, jangan punya motivasi negatif ya. Tulus, katakan sama-sama tulus. Iya. Dibalas bersyukur, tidak dibalas tidak apa-apa. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Katakan amin. Iya. Amin ya firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua. Kami suami istri mau saling memperhatikan, mengasihi, saling memberkati, saling menolong, saling memberi kado, memberi hadiah dengan tulus, tidak ada maksud apa-apa. Supaya semakin dikasih, enggak. Aku memberi hadiah, memberi kado, memberi, melayani, menolong karena memang aku mau melakukannya dengan senang hati. Melakukannya seperti kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mau ada motivasi lain. Tidak mau ada kebencian, kemarahan, dendam, iri hati. Oh haleluya. Kami memberi, kami memberkati karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati, memberi segala-galanya kepada kami. Semua yang kami punya milik Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, kami lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Kalau kami disuruh Tuhan memberi, kami akan memberi dengan senang hati. Semua dari Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Para orang tua suka memberi anak-anak cucu. Anak-anak cucu suka memberi orang tua, suka memberi kakek nenek. Haleluya, jemaat suka memberi. Haleluya, para pelayan Tuhan suka memberi, semua kami suka memberi. Oh haleluya, karena Tuhan juga hobinya memberi, melayani, mengasihi kepada kami semua orang-orang berdosa. Engkau tulus Tuhan, haleluya. Engkau sudah memberikan hadiah terbesar, terindah kepada kami semua. Dosa-dosa kami diampuni, hidup kami telah Engkau beli lunas terbayar dengan darah-Mu sendiri. Kami menjadi orang kudus, kami menjadi orang benar. Kami layak dalam hadirat Tuhan. Kami punya kepastian keselamatan dalam kerajaan Allah kekal mulia selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Engkau telah mengalahkan maut. Terima kasih ada kuasa kebangkitan dalam Yesus Kristus. Kami mau mengalami kemenangan demi kemenangan. Terlepas dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Oh haleluya, kami putuskan, kami bertekad, kami komitmen hari ini. Kembali memperbarui komitmen kami. Kami mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, kami mau bersyukur dalam segala situasi kondisi apapun. Tuhan bersama kami, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya nomor 1 sampai nomor 10 bisa mengikuti saya ke pintu keluar. Kita bergantian ya. 10 orang ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapak.